Dalam Islam, ada beberapa hewan yang haram hukumnya untuk disakiti, apalagi sampai dibunuh tanpa sebab yang bisa dibenarkan dalam ajaran Islam. Larangan membunuh hewan-hewan ini lebih menekankan pada rasa menyayangi dan melindungi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta faktor kemanfaatannya bagi manusia. Larangan membunuh ini berlaku selama hewan-hewan tersebut tidak mengganggu, menyakiti, atau mendatangkan mudorot bagi manusia. Ketika sudah membahayakan, maka hewan-hewan itu diperbolehkan untuk dibunuh. Apa sajakah hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam? Berikut pembahasannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like dan komen video ini, serta bagikan di akun media sosial kalian jika video ini bermanfaat. 1. Semut. Semut menjadi salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Konon dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk membakar pohon yang menjadi sarang semut tersebut. Kemudian Allah menurunkan wahyu sebagai teguran kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu hendak membinasakan satu kumpulan umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, semut menjadi salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. 2. Lebah. Hewan berikutnya yang tidak boleh dibunuh adalah lebah. Bahkan lebah termasuk salah satu hewan yang istimewa dalam Islam. Sampai-sampai nama lebah digunakan namanya dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, yang merupakan surat ke-16 dan memiliki 128 ayat. Memang, saat kita disengat oleh serangga yang satu ini, rasanya sangatlah menyakitkan. Namun ketahuilah, manfaat yang dihasilkan lebah untuk manusia sangatlah banyak sekali. Manfaat utama dari lebah ini adalah, ia dapat menghasilkan madu, yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai penyakit. Bahkan Rasulullah menggunakan madu lebah sebagai obat penyembuhan penyakit selain habatus sauda dan bekam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebiasaan lebah diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk Allah yang tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu dimanapun berada. Sehingga dalam Islam, lebah menjadi hewan yang sangat dilarang untuk dibunuh. 3. Burung hudhud. Hewan yang selanjutnya yang tidak boleh dibunuh adalah burung hudhud. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, burung hudhud dikenal sebagai burung yang paling cerdas. Dan berkat kecerdasannya itulah, ia sering menjadi mata-mata, sekaligus sebagai utusan Nabi Sulaiman, untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balkis. Hal inilah yang menjadi alasan, kenapa kita diharamkan membunuh burung hudhud. Di Indonesia, hudhud dikenal dengan nama pupo tunggal atau Upupa epox. Burung ini dapat kita jumpai di hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ciri khas burung hudhud ini memiliki jambul panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung coklat muda, sedangkan sayap dan ekornya berwarna putih bergaris hitam. 4. Burung surot. Burung yang satu ini, di Indonesia dikenal dengan sebutan burung tengkek. Burung surot dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Karena dia adalah burung pemangsa yang sangat agresif, ia memangsa serangga, tikus, ular dan juga burung kecil. Mangsanya baik itu ular maupun tikus, akan dikalahkan dengan cara membawanya terbang ke angkasa, dan dihabisinya di atas pohon dekat sarangnya. Kita dilarang membunuh burung surot ini, karena dia bermanfaat memangsa hama tanaman para petani, dan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Itulah beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Yang semua itu berdasar pada satu hadis Nabi, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melarang membunuh 4 jenis hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surot. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Namun dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umatnya untuk membunuh katak dan kelelawar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis hendak dihancurkan oleh kaum kafir, ia berdoa, 'Wahai Robku, berilah aku kekuasaan terhadap laut, agar aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah indahnya ajaran Islam, selalu menjaga kelestarian alam dengan tidak membunuh makhluk Allah tanpa sebab yang bisa dibenarkan, termasuk terhadap hewan-hewan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan muslimin semuanya, untuk dapat bersatu dengan alam, dan menjaga kelestariannya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Memang mantap. Alhamdulillah. Wih. Alhamdulillah rabbil alamin. Juga ya.